Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rizky Amanda dengan NPM 20.0305.0025. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pedoman pembinaan dan pengembangan UKS atau UKSM guna memenuhi tugas dari dosen Bapak Rasidi, Magister Pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah UKS atau UKSM. Yang pertama yaitu latar belakang. Hal ini merupakan dampak yang diharapkan dari pelaksanaannya pembinaan dan pengembangan program UKS atau UKSM di semua satuan pendidikan mulai dari tingkat TK atau RA, SD atau MI, SMP atau MTS, dan SMA atau SMK dan atau MA. Tim pembinaan tingkat pusat ternyata masih cukup banyak sekolah yang belum melaksanakan UKS atau UKSM secara baik dan benar, terutama disebabkan kurangnya pembinaan, kurangnya buku-buku, pedoman pembinaan dan pengembangan UKS atau UKSM, kesadaran komitmen, dan kerjasama dari 4 kementerian, yaitu berikutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah. Sejarah pada tahun 1956 telah dirintis kerjasama antara Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Departemen Dalam Negeri dalam bentuk program UKS perkotaan di Jakarta dan UKS perdesaan di Bekasi. Selanjutnya pada tahun 1970 dibentuk panitia bersama usaha kesehatan sekolah antara Departemen Kesehatan dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang pada tahun 1980 ditingkatkan menjadi kabupaten bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Kesehatan tentang membentukkan kelompok kerja usaha dan kerja sekolah. Pada tahun 1982 ditandatangani piagam kerjasama antara Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan dan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama tentang pembinaan kesehatan anak dan perguruan agama Islam tahun 1984 untuk lebih memantapkan pembinaan usaha kesehatan sekolah secara terpadu diterbitkanlah Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Jelaskan tentang penyusunan rencana kegiatan UKS atau UKSM. Yang pertama, rencana kegiatan UKS tahunan. Rencana kegiatan UKS tahunan ialah rangkaian dan tahapan kegiatan UKS atau UKSM yang disusun oleh tim pelaksana dengan dihadiri oleh seluruh anggota tim pelaksana. Yang kedua, rencana kegiatan dan rencana anggaran belanja merupakan bagian dari rencana kerja sekolah atau RKS dan rencana anggaran belanja sekolah atau RABS. Yang ketiga, langkah pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan UKS atau UKSM dan rencana anggaran belanja atau RAB. Yang keempat, penyusunan rencana kegiatan UKS atau UKSM tahunan dilakukan pada rapat tahunan dengan melibatkan semua anggota tim pelaksana UKS atau UKSM di sekolah ataupun madrasah. Yang kelima, dalam penyusunan rencana kegiatan UKS atau UKSM perlu memperhatikan kegiatan yang mengacu pada program UKS atau UKSM seperti pendidikan kesehatan, pelaksanaan kesehatan, pembinaan lingkungan sehat sekolah. Yang berikutnya, tugas dan tanggung jawab 4 kementerian. Yang pertama, tugas dan tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. A. Menetapkan kebijakan teknis dan dalam pembinaan pengembangan UKS atau UKSM melalui intrakurikuler dan ekstrakurikuler. B. Merumuskan dan menyusun standar prosedur dan pedoman pembinaan dan pengembangan UKS atau UKSM. C. Mendorong pemerintah daerah melaksanakan pelatihan bagi guru pembinaan UKS atau UKSM dan kader kesehatan seperti dokter kecil, konselor kesehatan, konselor sebaya, dan kader kesehatan remaja atau lain-lain. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab Kementerian Kesehatan.
A. Menetapkan kebijakan yang mendukung kegiatan UKS atau UKSM. B. Memfasilitasi gerakan masyarakat, sekolah maupun kampanye kesehatan yang mendukung pelaksanaan UKS atau UKSM. C. Pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi atau KIE tentang UKS atau UKSM. D. Menyediakan prototip media KIE pedoman pembinaan UKS atau UKSM bagi tenaga kesehatan dan memfasilitasi Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten atau kota untuk pengadaan media KIE. Yang ketiga, tugas dan tanggung jawab Kementerian Agama. Menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKS atau UKSM melalui intrakurikuler dan ekstrakurikuler. B. Menetapkan standar, prosedur, dan pedoman pembinaan dan pengembangan UKS atau UKSM. C. Mengembangkan metodologi pendidikan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pendekatan keagamaan. D. Menyusun, mengadakan, dan mendistribusikan pedoman pendidikan kesehatan dan buku bawah binaan Menteri Keagamaan. Yang E. Memfasilitasi UKS atau UKSM yang meliputi sarana prasarana berupa ruangan UKS atau UKSM dan pondok pesantren. 4. Dan tugas dan tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri. A. Memfasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kementerian program UKS atau UKSM. B. Mendorong kementerian daerah, kabupaten, atau kota untuk membuat peraturan daerah tentang penyelenggaraan UKS atau UKSM. C. Mendorong pemerintah daerah untuk memasukkan UKS atau UKSM dalam perencanaan daerah di tingkat kecamatan, kabupaten, atau kota, dan provinsi. Yang berikutnya yaitu tugas tim pembina UKS atau UKSM. Yang pusat. A. Merumuskan kebijakan dan pedoman umum di bidang pembinaan dan pengembangan UKS atau UKSM yang bersifat nasional. B. Melaksanakan sosialisasi dan memfasilitasi semua pemangku kepentingan dan dalam rangka pembinaan dan pengembangan UKS atau UKSM. C. Menjalin hubungan kerjasama dan kementerian dengan lintas sektor, pihak pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku. D. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi program pembinaan dan pengembangan UKS atau UKSM secara nasional. Berikutnya, D. Tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah provinsi, yaitu meliputi tentang tugas fungsi sekretariat daerah provinsi, tugas dan fungsi dinas pendidikan provinsi, tugas dan fungsi dinas kesehatan provinsi, serta tugas dan fungsi kanwil agama provinsi. Yang E. Tugas tim pembinaan UKS atau UKSM provinsi. Menyusun rencana kerja pembinaan dan mengembangkan UKS atau UKSM yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Menyusun petunjuk pelaksanaan UKS atau UKSM. C. Menyiapkan dan menyusun petunjuk pelaksanaan untuk satuan pendidikan SMA atau SMK serta MA. Yang selanjutnya, tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah, kabupaten, atau kota. Tugas dan fungsi sekretariat daerah, kabupaten, atau kota, yaitu memfasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kegiatan program. Yang B. Melaksanakan peraturan bupati atau peraturan wali kota untuk membuat peraturan tentang penyelenggaraan UKS atau UKSM. C. Melaksanakan peraturan bupati atau peraturan wali kota untuk memasukkan UKS dalam rencana daerah di tingkat kecamatan, kabupaten, ataupun kota. Yang selanjutnya G. Tugas tim pembinaan UKS atau UKSM kabupaten atau kota. Menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS atau UKSM yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan UKS atau UKSM. Mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS atau UKSM di wilayahnya. Yang selanjutnya yaitu tugas dan tim pembinaan UKS atau UKSM di kecamatan. Yang pertama, option A, menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan
UKS atau UKSM yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Yang B. Pembinaan dan melaksanakan UKS atau UKSM, menyosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS atau UKSM, melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS atau UKSM melalui bimbingan dan penyuluhan, melaksanakan peningkatan kualitas ketenggaan TP UKS atau UKSM, sekretariat tetap TP UKS atau UKSM, melaksanakan program UKS atau UKSM di wilayah sesuai dengan pedoman dan petunjuk TP UKS atau UKSM kabupaten atau daerah. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan trias UKS atau UKSM dan strata. Option A, pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah upaya yang diberikan berupa bimbingan dan atau tuntunan kepada peserta didik tentang kesehatan yang meliputi seluruh aspek kesehatan pribadi. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan kesehatan. A. Memiliki adab, sopan, santun, dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip karakter etika ketimuran. Yang B. Memiliki pengetahuan tentang kesehatan termasuk perilaku hidup sehat, bersih, dan sehat. Yang kedua, pelaksanaan pendidikan. Yang pertama, kegiatan kurikuler. Pelaksanaan pendidikan kesehatan dapat dilakukan melalui kegiatan kurikuler yang melalui pelaksanaan pendidikan pada jam pembelajaran. Yang ketiga, pendekatan metode. Pendekatan metode yaitu seperti belajar kelompok, kerja kelompok, atau penugasan dan diskusi. Pelayanan kesehatan itu yang paling penting itu meliputi tentang tempat yang ditempati. Tempat itu yang terdapat sarana cuci tangan, air bersih, toilet, tempat sampah, sarana pembuangan air limbah, halaman, meja dan kursi peserta didik. Yang keempat, pelaksanaan pelayanan kesehatan. Yang A, pelayanan kesehatan, yang pelayanan kesehatan di puskesmas. Yang C, peserta didik yang perlu dirujuk. Yang setelah itu, pembinaan lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah bagian dari lingkungan yang menjadi wadah atau tempat kegiatan pendidikan. Yang kedua, lingkungan sekolah sehat. Lingkungan sekolah sehat adalah suatu kondisi lingkungan sekolah yang dapat mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal serta membentuk perilaku hidup bersih dan sehat serta terhindar dari pengaruh negatif. Yang ketiga, pembinaan lingkungan sekolah sehat. Pembinaan lingkungan sekolah sehat itu usaha untuk menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang dapat mendukung proses pendidikan sehingga mencapai hasil optimal, baik segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Yang keempat, pelaksanaan pembinaan lingkungan sekolah sehat yang diikuti oleh kepala sekolah, guru, peserta didik, pegawai sekolah, komite, dan masyarakat. Yang selanjutnya akan menjelaskan tentang monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Yang pertama, monitoring adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengawasan, pengontrolan, atau pengendalian terhadap suatu objek kegiatan yang akan sedang atau yang sedang dilaksanakan. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS atau UKSM adalah untuk mengetahui sampai jauh mana manfaat atau untuk mengetahui sampai jauh mana manfaat keberhasilan kegiatan dan yang telah dilaksanakan. Yang kedua, hasil yang diharapkan yaitu apabila ada kegiatan yang kurang sesuai atau menyimpang dapat dilakukan koreksi baik pada perencanaan maupun pada saat proses pelaksanaan kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat disesuaikan dengan tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga, ada ruang lingkup. Ruang lingkup monitoring, evaluasi, dan pelaporan meliputi suatu aspek di dalam perencanaan kegiatan di setiap jenjang pendidikan. Ada sasaran. Sasaran monitoring adalah
manajemen atau organisasi, serta berbagai kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS atau UKSM, guru, kepala sekolah, peserta didik, dan seluruh termasuk guru dan seluruh sekolah serta sarana prasarana yang mencakup pelaksanaan UKS atau UKSM. Yang kelima, instrumen monitoring. Untuk memudahkan pelaksanaan monitoring oleh kepala sekolah, maka sebaiknya digunakan instrumen monitoring. Yang kedua atau B yaitu evaluasi. Evaluasi adalah salah satu kegiatan pembinaan melalui proses pengukuran hasil yang dicapai dibandingkan dengan sasaran yang telah ditemukan sebagai bahan dan sempurnaan perencanaan dan pelaksanaan UKS atau UKSM yang akan datang. Yang pertama, tujuan evaluasi ini bertujuan untuk memberikan umpan baik bagi dasar penyempurnaan program pembinaan dan pengembangan. Yang B, mengukur keberhasilan seluruh program yang dilaksanakan pada akhir kegiatan dan untuk mendapatkan bahan-bahan informasi tentang pelaksanaan program yang telah disusun. Yang kedua, terdapat sasaran evaluasi adalah yang disasarkan oleh peserta didik, lingkungan sekolah, dampak pembinaan terhadap perilaku peserta didik, pengelolaan kegiatan pada setiap jenjang. Yang terakhir, manajemen atau pengelolaan kegiatan pada setiap jenjang. Yang ketiga yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup evaluasi meliputi seluruh komponen kegiatan UKS atau UKSM, proses maupun hasil pelaksanaannya, unsur-unsur yang keempat yaitu unsur-unsur yang dievaluasi. A. Perubahan tingkat pengetahuan pada umumnya yang berubah dengan kesehatannya khususnya, berhubungan dengan kesehatan. Yang B. Perubahan sikap dan penghayatan terhadap prinsip dan pola hidup bersih dan sehat. Yang 5 yaitu prinsip-prinsip evaluasi. Prinsip-prinsip evaluasi sendiri menyeluruh meliputi seluruh komponen kegiatan UKS atau UKSM, proses serta hasil pelaksanaan yang merupakan satu kesatuan berkeseimbangan, yaitu secara bertahap sesuai dengan kebutuhan, fungsi, dan tanggung jawab. Seperti objek yaitu berdasarkan kriteria yang jelas dan baku. Yang ke-6, cara dan teknis evaluasi. Cara evaluasi penilaian dapat dilakukan dengan bentuk kualitatif dan atau kuantitatif. Sesuatu dengan keperluan mempergunakan tes pengamatan, skala sikap, wawancara atau tatap muka, pemeriksaan analisis data, penelitian dampak UKS atau UKSM. Yang terakhir tentang pelaporan dan pelaksanaan UKS atau UKSM adalah suatu kegiatan melaporkan atau menyampaikan secara tertulis segala kegiatan yang telah dilakukan, mencakup program pelaksanaan UKS atau UKSM yang dilakukan tim pelaksanaan UKS atau UKSM. Yang pertama, tujuan pelaporan yang dilakukan UKS atau UKSM untuk mengetahui daya guna, hasil guna, dan tetap guna serta penyimpangan yang mungkin terjadi pada waktu pelaksanaan kegiatan. Yang dua, sasaran yang terjadi sasaran pelaporan atau apa yang perlu dilakukan. Ini ada pada dasarnya adalah sama dengan sasaran pada evaluasi. Namun secara spesifik sasaran pelaporan ini mencakup hal-hal sebagai berikut, yaitu manajemen, pengelolaan kegiatan. B. Jenis keberhasilan dan ketidakberhasilan kegiatan, termasuk masalah atau hambatan yang ditemui. Yang ketiga yaitu waktu laporan hasil pelaksanaan UKS atau UKSM di sekolah disusun dan disampaikan 2 kali dalam setahun, yaitu berupa laporan tengah tahunan dan disampaikan pada bulan Juli pada lambat tanggal 20. Laporan tahunan disampaikan pada bulan Januari paling lambat tanggal 20. Yang keempat, hal-hal yang perlu dilaporkan. Pada dasarnya hal-hal yang perlu dilaporkan tim
pelaksanaan UKS atau UKSM kepada tim pembinaan UKS atau UKSM, pembinaan dan pelaksanaan di sekolah, terutama yang telah diprogramkan. Namun, secara umum, hal-hal yang perlu dilaporkan adalah sebagai berikut. Kegiatan trias UKS atau UKSM, pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan sehat. Dampak pelaksanaan UKS atau UKSM terhadap peserta didik. Persentase rata-rata peserta didik yang sakit, keadaan berat badan, tinggi badan, atau keadaan gizi, dan lain-lain. 5. Alur pelaporan. Alur pelaporan pelaksanaan UKS atau UKSM di sekolah disampaikan ke TP UKS atau UKSN kecamatan secara teratur. Yang selanjutnya yaitu tentang indikator keberhasilan. Indikator input yang pertama adalah indikator input. Indikator proses yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan UKS atau UKSM sebagai berikut. SK tim pelaksana UKS atau UKSM sekolah atau madrasah, rencana kegiatan UKS atau UKSM, dan rencana anggaran belanja UKS atau UKSM dengan rencana kerja sekolah dan rencana anggaran belanja sekolah. Yang keempat, peran dan keterlibatan komite sekolah atau orang tua. Yang kelima, peran dan keterlibatan masyarakat dan PKK. Yang keenam, peran dan keterlibatan puskesmas. Yang ketujuh yaitu peran dan keterlibatan tim pembinaan UKS atau UKSM kecamatan. Yang selanjutnya, indikator output. Indikator output yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan UKS atau UKSM sebagai berikut. Pelaksanaan trias UKS atau UKSM, pelaksanaan program UKS atau UKSM di sekolah. Yang ketiga, ketersediaan saran dan prasarana UKS atau UKSM. Yang keempat, ketersediaan air bersih, ketersediaan kantin sehat. Yang keenam, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang ketujuh, tempat cuci tangan dengan air mengalir. Yang kedelapan, ketersediaan sabun di kamar mandi dan di tempat cuci tangan. Yang kesembilan, ventilasi dan pencahayaan kelas yang memadai. Yang terakhir yaitu indikator dampak. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat, meningkatnya derajat kesehatan peserta didik, meningkatnya pengetahuan, sikap, dan perilaku peserta didik tentang hidup sehat, meningkatnya partisipasi masyarakat dan PKK dalam pelaksanaan UKS atau UKSM, perwujudan UKS atau UKSM. Yang selanjutnya adalah penutup. Buku pedoman pembinaan dan pengembangan UKS atau UKSM ini disusun dengan tujuan untuk mempermudah pelaksanaan UKS atau UKSM. Buku ini merupakan penjabaran dan pedoman pembinaan dan pengembangan UKS atau UKSM. Dengan adanya pedoman pembinaan dan pengembangan UKS atau UKSM sekolah atau madrasah, diharapkan dapat melaksanakan dengan tertib dan benar, sehingga upaya peningkatan perilaku hidup sehat peserta didik dan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat dapat tercapai. Sekian dari saya, banyak tutur kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan, dan bila banyak kebenarannya, itu semata-mata dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.